Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, disebutkan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara-saudara, dua kata ini, berakar dan dibangun, seringkali juga digunakan di dalam ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab yang menggambarkan betapa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kata berakar itu sendiri adalah istilah pertanian, tetapi dibangun itu adalah istilah pembangunan. Istilah sebuah bangunan yang terus harus dibangun. Nah, saudara-saudara, kalau kita gambarkan, kalau kita bawa antara tanaman dengan pembangunan, saudara-saudara, mungkin akar itu sama dengan pondasi. Sama dengan pondasi. Berakar. Akar menentukan baik tidaknya sebuah pohon. Pondasi menentukan kuat tidaknya sebuah bangunan, rumah, gedung, dan lain-lain sebagainya. Di sini disebutkan, hendaklah kamu terus dibangun di atas Dia. Saudara-saudara, membangun pondasi itu memang baik. Meletakkan dasar yang kokoh, yang kuat, itu sangat perlu. Itu mutlak sangat perlu. Yesus berkata dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, orang yang bijaksana adalah orang yang sebelum dia membangun, dia menggali baik-baik lalu meletakkan dasar di atas batu karang. Sehingga ketika datang angin, turun hujan, banjir datang menimpa bangunan rumah itu, bangunan itu tidak roboh. Tetapi saudara-saudara, coba kita bayangkan kalau kita membangun hanya berkutat di dasar terus. Kita membangun di dasar terus, di pondasi terus, tidak naik-naik itu bangunan. Tentu orang juga akan mentertawakan kita, saudara-saudara. Dengan alasan bahwa kita harus terus membangun dasar yang sangat kuat, tetapi kapan membangun fisiknya? Jadi dua hal ini harus sejalan. Membangun fondasi yang kuat sekaligus juga membangun fisiknya. Itu harus sejalan. Kepada jemaat orang-orang Kristen Ibrani, Paulus berkata dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal, dan seterusnya. Ajaran-ajaran dasar. Firman Tuhan berkata, mari kita tinggalkan asas-asas pertama, ajaran-ajaran dasar, beralih kepada perkembangannya yang penuh. Mari kita tinggalkan. Bukan berarti meninggalkan, melupakan, bukan. Artinya saudara-saudara, kita mulai membangun. Kalau kita sudah meletakkan dasar yang kokoh, berbagai ajaran pembaptisan kita sudah tahu, tentang penumpangan tangan kita sudah tahu, tentang kebangkitan orang-orang mati, tentang kedatangan Tuhan. Itu adalah ajaran-ajaran yang paling mendasar. Kita memang harus kuat, harus benar-benar pasti di dalam pengajaran seperti ini. Tidak boleh diombang-ambingkan. Tetapi kita juga harus bertumbuh terus. Tidak hanya berputar-putar di situ, saudara-saudara. Tidak hanya berputar-putar di situ. Mari kita bertumbuh terus.
berkembang terus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Korintus bagaimana kita bertumbuh. 1 Korintus pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, kalau kita lihat nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, memang kita wajib membangun. Dalam membangun itu, membangun bangunan rohani kita, harus memperhatikan apakah kita masih berdiri tegak lurus di atas dasar itu atau melenceng. Kalau juga membangun sih membangun, tetapi kemudian melenceng kemana-mana, saudara-saudara, pasti bangunan itu tidak kuat dan pasti bangunan itu tidak bagus. Padahal yang kita bangun ini adalah rumah Allah. Harus yang terbaik, harus yang terindah. Jadi sambil kita membangun di atas dasar itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita membangun. Harus terus membangun sesuai dengan dasar, tidak menyimpang dari dasar. Lalu kemudian kepada jemaat di Efesus, Paulus berpesan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan bagian-bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita membangun iman kita, membangun kerohanian kita di dalam Kristus, di dalam kasih. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan di luar kasih, firman Tuhan berkata, itu sia-sia, itu tidak berguna, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan di luar kasih, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sehebat apapun action yang kita lakukan, sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan, di luar kasih, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab Yudas pasal 1, kita melihat Yudas pasal 1, firman Tuhan berkata kepada kita bagaimana kita membangun iman kita itu. Ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus terus membangun. Jangan berkutat terus di dasar-dasar iman kita. Tetapi juga disebutkan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh. Harus bertumbuh, harus bertumbuh. Tetapi juga pertumbuhan itu kita harus perhatikan. Kita membangun terus di atas dasar yang benar. Kita membangun terus di dalam kasih. Kita terus membangun di atas dasar iman kita yang paling suci, kata firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.